Selamat datang di channel Y Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Y Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5025 sampai bab 5027. Setelah menerima berita itu, Huo Hao segera memimpin pasukan 8 aula menuju kota utama kota harimau terbang. Utusan patroli telah pergi untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Ketika Huo Hao dan pasukannya tiba, mereka melihat pasukan Balai Naga Iblis sedang mendekat. Kemarahannya berkobar dan dia meraung, "Dengan aula suci milikku di sini, aula naga iblis tidak akan menginjakan kaki di kota harimau terbang." Penguasa naga pemakan jiwa melihat kemunculan Huo Hao yang tiba-tiba mengernyitkan alisnya. "Kau dari aula suci?" tanya Raja Naga. "Benar, aku adalah penguasa 8 aula," Huo Hao mengangguk. "Kota harimau terbang telah diklaim oleh 8 aula milikku. Jika aula naga iblismu menginginkan wilayah, pilih tempat lain." "Saya rasa Rhino City akan berjalan dengan baik. Semuanya hanya pamer dan tidak ada isinya sekarang. Dengan sedikit usaha Anda bisa menang." Huo Hao sebenarnya menyarankan Balai Naga Iblis merebut kota Badak. Kalau saja penguasa naga tidak bertemu Chen Ping dan mengetahui identitasnya, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk merebut kota harimau terbang dan kota Badak. Surga pertama ini adalah medan pertempuran bagi 3 ras kita. Klan ilahi Anda selalu mengklaim sebagai ras keempat. Jadi mengapa bersaing dengan kami untuk mendapatkan wilayah? Kota klan binatang buas dan aula sucimu mengincarnya? Sang Raja Naga mencoba membujuk Huo Hao agar menyerah. "Kurangi bicara, pergi atau lawan." Huo Hao mendengus dingin. Kesombongan klan ilahiyah yang melekat tidak akan membiarkan seorang penguasa 8 aula seperti dia merendahkan diri di hadapan klan iblis. "Sialan, ayo kita bertarung, siapa yang takut pada siapa?" Sang penguasa naga pemakan jiwa meraung. Pertempuran pun meletus seketika. Para pembudidaya 8 aula membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Jimat, pedang terbang, dan harta karun ajaib yang menerangi separuh langit. Naga tulang di Balai Naga Iblis mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari lautan kabut. Kedua belah pihak saling bertarung dengan sengit di atas kota harimau terbang. Aula Naga Iblis sedang berselisih dengan orang-orang aula suci. Mat Immortal menatap ke arah kota utama Flying Tiger City, menyeringai seolah tengah menyaksikan tontonan. "Biarkan saja mereka berkelahi seperti anjing, saling menggigit bulu," Humazi terkekeh. Namun Godfrey tanpa khawatir, matanya dipenuhi kepanikan. "Ada apa?" tanya Chen Ping sambil menoleh ke Godfrey. "Kakak, aku khawatir Balai Naga Iblis tidak sebanding dengan Balai Dewa. Jika mereka mundur, kota harimau terbang akan tetap jatuh ke tangan Balai Dewa. Jika begitu, kota Badakku akan berada dalam bahaya." Tidak butuh waktu lama bagi 8 aula untuk pulih dan membalas dendam dengan Flying Tiger City, dan aku tidak akan punya kekuatan untuk melawan, kata Godfrey dengan cemas. Meski Flying Tiger City melemah, Rhino City juga tidak dalam kondisi lebih baik. Pada waktunya, Huo Hao pasti akan membalas dendam. "Kau benar,
Kita tidak boleh membiarkan aula suci menang. Chen Ping mengangguk. Kita sudah kehabisan tenaga. Bagaimana kita bisa membantu balai naga iblis sekarang? Kata wanita berjubah putih itu. Mereka telah bertarung melawan Flying Tiger City dan Eight Halls, lalu Demon Dragon Hall tanpa henti. Semuanya sudah mencapai batasnya. Aku punya ide. Mata Chen Ping berbinar. Godfrey, bawa Huo Shizi ke sini. Apakah kita bisa membuat Huo Zhao mundur tergantung pada seberapa besar arti putranya baginya? Godfrey bergegas pergi dan membawa Huo Shizi. Dengan itu, Chen Ping dan yang lainnya mengawal Huo Shizi langsung ke kota utama Flying Tiger City. Pada saat itu, 8 aula dan Dewa Naga pemakan jiwa terlibat dalam pertarungan sengit. Akan tetapi, sang penguasa naga menjadi semakin gelisah karena mengetahui bahwa Huo Zhao, seorang penguasa 8 aula, hanyalah sosok kecil di aula suci. 8 aula bahkan tidak memiliki arti penting dalam aula ilahi. Dan aula ilahi sendiri bukanlah kekuatan terbesar dalam klan ilahi. Kalau mereka memprovokasi balai suci atas satu kota saja, balai naga iblis mungkin dalam bahaya besar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sang penguasa naga pemakan jiwa kini mulai memikirkan untuk mundur. Berhenti, Chen Ping berteriak keras. Suaranya terngiang di telinga Huo Zhao. Tuan Huo, kita bertemu lagi. Huo Zhao menoleh, menatap Chen Ping, alisnya berkerut, matanya berkobar karena marah. Chen Ping, jadi kaulah yang mengambil anakku, lepaskan dia sekarang juga. Kau bilang bebas, dan aku harus melakukannya? Kau pikir kau siapa? Jangan lupa, kau adalah musuhku yang sudah kalah. Meski terluka parah, keberanian Chen Ping tetap utuh. Itu hanya seberkas jiwa keilahianku, sementara kau mengandalkan kepemilikan jiwa orang lain. Secara teknis, aku tidak kalah darimu. Huo Zhao mendengus dingin. Huo Shizi mendengarkan, tercengang, dia tidak menyangka ayahnya mengenal Chen Ping. Dan cedera ayahnya disebabkan oleh Chen Ping ini. Tidak masalah, putramu ada di tanganku. Aku menyuruhmu mundur sekarang dan meninggalkan kota Flying Tiger. Chen Ping mengancam Huo Zhao. Beraninya kau menyentuh anakku. Tatapan mata Huo Zhao dingin saat dia menatap Chen Ping. Apa yang tidak berani kulakukan? Chen Ping mencibir. Pedangnya dengan ringan menggores leher Huo Shizi, membuat garis tipis darah muncul. Kami hanya menginginkan kota harimau terbang, tetapi kau menginginkan nyawa putramu. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Merasakan sengatan dingin di lehernya, Huo Shizi dengan panik berteriak pada Huo Zhao. Medan perang jatuh ke dalam jalan buntu yang mengerikan. Wajah Huo Zhao pucat pasi, tangannya terkepal begitu erat hingga pecah. Di dekatnya, Shi Zong berkeringat deras, takut Huo Zhao akan menyerah dan mundur. Kota Flying Tiger adalah miliknya. Jika Huo Zhao meninggalkannya, apa yang akan dia lakukan? Dia tahu, jika kota Flying Tiger hilang, kegunaannya pun akan hilang. Maka dia akan menemui akhir yang menyedihkan. Tubuh Shi Zong gemetar, dalam hati berdoa agar Huo Zhao tidak mundur. Namun pada akhirnya, Huo Zhao menggertakkan giginya. Chen Ping, jika aku mundur, apakah kau akan melepaskan anakku? Tentu saja, kata-kataku adalah ikatanku. Aku bersumpah demi surga. Chen Ping mengangkat tangannya. Jika aku tidak melepaskan putramu, semoga aku mengalami kesengsaraan surgawi dan tidak akan pernah terlahir kembali. Mendengar sumpah Chen Ping,
Huo Zhao mengayunkan lengan bajunya dengan keras. 8 aula, mundur. Tuan Huo, jangan pergi, bagaimana denganku? Shizong, melihat ini, mencoba memohon Huo Zhao untuk tinggal. Namun Huo Zhao bahkan tidak meliriknya, langsung pergi. Shizong hanyalah pion, sekarang tidak berguna. Huo Zhao tidak akan membiarkannya melihat 2 kali. Mereka adalah klan ilahi, bahkan memandang rendah ras manusia yang mulia, apalagi klan binatang. Saat pasukan 8 aula mundur, Shizong segera memimpin prajurit kota harimau terbang yang tersisa untuk berlutut. Kami menyerah. Shizong berusaha menyerah, berharap mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, Balai Naga Iblis tidak terima dan membantai seluruh penduduk kota harimau terbang, bahkan Shizong pun tidak luput. Dewa Naga Pemakan Jiwa menatap Chen Ping dengan tajam, kilatan makna terpancar dalam jiwanya. Sahabat Chen, Balai Naga Iblis akan mengingat kebaikan hari ini. Dengan itu, ia memimpin pasukannya untuk menduduki kota utama. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan melepaskan Huo Shizi yang berwajah pucat. Terima kasih atas bantuanmu, bolehkah aku tahu namamu? Aku, Chen Ping, pasti akan membalas budimu di masa depan. Chen Ping berkata kepada wanita berjubah putih itu. Namaku Mo Qingyun. Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis. Nona muda, kita harus kembali, atau Patriark akan khawatir, kata sesepuh berjubah ungu. Mo Qingyun mengangguk, lalu menoleh ke Chen Ping. Terima kasih telah menyelamatkan orang-orang di benua Changsuan. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, Mo Qingyun dan sesepuh berjubah ungu bersiap untuk pergi. Tetapi saat tetua itu perlahan membuka lubang hitam kehampaan, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nona muda, tetua berjubah ungu itu terkejut. Penatua Lei, dengan kondisi saya saat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Mo Qingyun berkata, ekspresinya kesakitan. Melihat ini, tetua berjubah ungu itu mendesah, kau menggunakan cahaya suci pemecah iblis, menghancurkan tombak keluargamu, dan sekarang kau terluka dan tidak bisa kembali. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada Patriark? Penatua Lei, kembalilah dan tenangkan ayahku. Aku akan kembali setelah pulih beberapa hari, kata Mo Qingyun. Nona Mo, cederamu ini demi kebaikan kita semua. Kami akan menanggung semua sumber daya dan kebutuhan penyembuhan sampai kamu pulih sepenuhnya. Aku akan bertanggung jawab penuh atas keselamatanmu. Chen Ping, melihat keadaan Mo Qingyun, merasa sangat bersalah. Penatua Lei, dengan kata-kata sahabat Chen, kamu bisa kembali dengan tenang. Mo Qingyun berkata pada tetua berjubah ungu. Sang tetua ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, nona muda, Anda harus berhati-hati. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, sambaran petir menyambar kehampaan, ruang bergetar, dan sosoknya ditelan kegelapan, lenyap seketika. Ayo kembali, Chen Ping memimpin kelompok itu, menyeret tubuh mereka yang kelelahan kembali ke Rhino City. Adapun Huo Shizi, Chen Ping tidak melepaskannya, dia berencana menggunakannya untuk mengendalikan Huo Zhao. Kalau tidak, jika dia membiarkan Huo Shizi pergi sekarang, Huo Zhao mungkin akan menyerang besok. Dalam kondisi mereka saat ini, bagaimana mereka bisa melawan? Kembali ke Rhino City, tugas pertama Chen Ping adalah merawat tubuh Xiu Rui. Adapun Nuo Qing, dia telah meledakkan dirinya sendiri, berubah menjadi abu,
tidak meninggalkan satu tubuh pun. Meskipun dia belum lama mengenal Xiu Rui, Chen Ping selalu menganggapnya sebagai saudara. Humazi juga tampak sedih karena mulai menghormati Xiu Rui selama mereka bersama. "Saudaraku, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan menghabisi semua orang di 8 aula." Chen Ping menatap tubuh Xiu Rui, matanya dingin. "Baiklah, ini takdir, jangan salahkan dirimu." Humazi menepuk bahu Chen Ping. Beberapa saat kemudian, mereka menguburkan jenazah Xiu Rui. Bagi Nuo Qing, Xiu Rui beruntung, setidaknya jenazahnya dapat dimakamkan. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, untuk hidup lagi. Tetapi setelah meledakkan diri, itu benar-benar kehancuran total, tanpa kemungkinan terlahir kembali. Jadi beberapa orang, bahkan saat meninggal, tidak akan pernah memilih untuk meledakkan diri. Coba periksa ayah mertuamu, dia mungkin juga sedang kesusahan, kata Humazi. Chen Ping mengangguk dan pergi menemui Bai Yi, yang setelah pertempuran ini, kondisinya tampak semakin melemah, dan kematian Nuo Qing sangat memukulnya. Melihat Chen Ping, Bai Yi memaksakan senyum, "Menantu, aku baik-baik saja. Aku sudah hidup begitu lama. Aku sudah lama berdamai dengan hidup dan mati. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku beristirahat beberapa hari dengan tenang." Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, teriakan Bai Yi bergema dari ruangan itu. Meskipun Nuo Qing adalah bawahannya, dia sangat setia dan telah meledakkan diri untuk menyelamatkannya. Bai Yi sangat bersedih. Chen Ping pergi dan menemukan Mo Qingyun. Mo Qingyun dalam kondisi yang menyedihkan, wajahnya pucat, tetapi dia berhasil tersenyum tipis saat melihat Chen Ping. "Nona Mo, saya akan membawa Anda ke suatu tempat yang dapat membantu pemulihan Anda," Chen Ping berkata pada Mo Qingyun. "Di mana?" tanya Mo Qingyun bingung. "Kamu akan lihat saat kita sampai di sana," kata Chen Ping sambil melangkah maju untuk memegang tangan Mo Qingyun, lalu langsung memasuki menara penekan iblis. Ketika Mo Qingyun tiba di menara, dia tercengang. Menara penekan iblis dipenuhi dengan batu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Energi abadi di dalam 1000 kali lebih padat daripada di luar. Bersambung.